Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan, kelapangan untuk kita semua hadir di masjid ini, dan ini untuk pertama kalinya sosialisasi program awal tahun yang dihadiri dengan jumlah yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan semangat ini, ruh ini nyampe pada anak-anak antum bahwa kita semua orang tua punya komitmen yang sama, berjalan beriring bersama dengan pihak sekolah. Program pendidikan mestinya di dalam rumah, sementara kami yang di sekolah ini hanya membantu memprogram program keluarga antum sekalian. Ibu tolong di tengah ini agak dikasih jalan, jadi nanti yang terlambat biar bisa maju ke sini. Agak dikasih space jalan dikit yang sini. Nah, bisa maju ke depan sini boleh. Nyandar di situ kan juga enak. Nah, ke sini apa Bu? Nah, di situ. Nanti biar yang terakhir bisa maju. Yeah. Sekali lagi ini kenikmatan yang Allah berikan, dan kami pengelola sekolah bersyukur banget. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kita bisa bergandeng bersama, beriring dalam satu visi misi bersama untuk melahirkan bibit-bibit ulama di masa akan datang, untuk melahirkan penerus perjuangan kita, untuk melahirkan penerus sujud kita yang akan terus menyampaikan doa-doanya untuk kita ketika Allah takdirkan kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan, Rasulullah qudwah hasanah kita, dan Rasulullah adalah teladan terbaik di dalam urusan rumah tangga, ngurus anak semua. Rasulullah sempurna. Maka Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang terbaik dalam urusan ngurusin rumah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita contoh bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik keluarganya dan membesarkan putra-putrinya, ya. Meskipun Allah takdirkan putranya wafat, ya, tetapi dalam catatan pendidikan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan terkait dengan program QS tahun yang akan datang dari program kelas 2 sampai kelas 6, sedikit kami ingin menyampaikan bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman itu disebutkan begini. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa fi kulli syai. Ya. Jika Allah menginginkan terhadap rumah tangga itu satu kebaikan, maka Allah akan masukkan sifat kelembutan dalam semua urusan mereka. Artinya kalau memang Allah menghendaki kebaikan di dalam keluarga kita, Allah pasti berikan kelembutan di dalam keluarga itu.
hati kita lembut menghadapi anak-anak, hati kita ibu-ibu lembut menghadapi suami, suami juga begitu, lembut menghadapi istri, juga lembut menghadapi anak-anak. Kita paham, dalam pendidikan ini bukan hasil yang kita tuju. Jangan buru-buru hasilnya. Tetapi yang kita inginkan adalah apa? Bagaimana proses pendidikan yang tidak menciderai, proses pendidikan yang tidak menyakitkan sehingga meninggalkan trauma pada anak kita. Bagaimana anak-anak itu, anak-anak kita menjalani pendidikan di usia emasnya, usia SD ini. Itu mereka bahagia, mereka senang, dan memori yang tertanam dalam benaknya adalah kebahagiaan, kebaikan-kebaikan yang telah orang tua ukir dalam sejarah kehidupannya, sehingga mereka akan dengan senang, ikhlas, rela, bahagia selalu menyematkan doa-doa kebaikan untuk kita sebagai orang tua. Dan kebaikan yang kita lakukan pada anak-anak kita, pantaslah kalau mereka kemudian selalu berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat anak mengucapkan kama rabbayani shaghira, yang tertanam dalam hatinya, yang terbayang dalam pikirannya adalah masa-masa indah bersama orang tua. Kenangan indah itu menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang dari bekas anak-anak kita. Maka mudah-mudahan tidak ada istilah di masa yang akan datang nanti, ada istilah luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu kan belum lama kita dengar ya Bu ya. Ya kan, di masa-masa ini kan, zaman dulu kita SMA pernah nggak dengar kita ada istilah luka pengasuhan? Tidak ada kan? Istilah itu dimunculkan hari ini oleh ahli-ahli psikologi dan sebagainya begitu ya. Dan kalau ada istilah seperti itu, kita buat bagaimana anak-anak kita, kalau kita mengalami masa kecil kita, orang tua kita keras, orang tua kita acuh, orang tua kita cuek, ya, orang tua kita terlalu overprotect, orang tua kita terlalu obsesinya tinggi, oh anakku harus nomor satu, kamu harus ranking satu dan sebagainya. Semua itu menjadi momok Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana kita bisa rifq, ya, ada kelembutan dalam hati kita, kita memahami, kita menerima segala proses pendidikan yang dilakukan oleh anak kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara itu dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya kedua orang tua anak akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Yang muncul kebaikan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, keindahan di dalam setiap muamalah yang terjadi di dalam rumah itu. Namun apabila yang dibiasakan adalah keburukan, anak dilalaikan, ya, maka pasti anak, ya, akan merasakan penderitaannya. Anak merasakan kesedihan dalam diamnya karena keterbatasannya di dalam mengungkapkan semua rasanya, perasaannya. Andai anak kita punya kemampuan bicara yang bagus, ya, dan dia punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, pasti dia akan mengatakan kekecewaannya kepada kita. Tapi kadang anak-anak kita mungkin takut mengungkapkan perasaannya, atau takut menyakiti hati orang tuanya, atau bahkan anak kita sudah terpikir, aku takut durhaka pada ibu bapakku, sementara hatinya terluka, ya. Maka kita juga perlu koreksi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dan kita semua paham, Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi? Orang tuanya.
dia dijadikan anak, dicetak menjadi anak yang baik, maka keteladanan kebaikan itu yang akan dimunculkan oleh orang tuanya, maka cetakannya adalah baik. Ya, tapi kalau kemudian cetakannya nggak baik, bayangannya tidak baik, maka dia tidak akan pernah baik anak kita. Naudzubillah min dzalik. Sedikit kami sampaikan perbedaan yang perlu kita pahami Bapak Ibu sebelum saya jelaskan program, ya. Parenting zaman dulu dan zaman now beda nggak? Beda ya Bu? Beda. Maka cara menanganinya juga beda, ya. Zaman dulu peran orang tua, pengasuhan seringkali dianggap tanggung jawabnya semuanya tanggung jawab siapa? Ibu. Sementara ayah fokus mencari nafkah. Nah sekarang harusnya berubah. Pengasuhan adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu dengan kolaborasi yang lebih aktif, kreatif, menyenangkan. Ya, anak sekarang pintar-pintar nggak kayak kita dulu. Kita dulu kan polos banget. Wah, anak sekarang kritis luar biasa. Ini harus ada kolaborasi yang baik antara bapak dan ibu. Ya. Yang kedua, pola komunikasi. Zaman dulu komunikasi cenderung satu arah, yaitu apa? Orang tua lebih dominan. Sekarang anak kita cerewet, betul? Dulu kita ngomong gitu nggak berani loh ngomong sama bapak gitu. Nggih, cuman nggih. Padahal nek aku sebel banget ya gitu ya. Ini sekarang komunikasi yang efektif dan terbuka antara orang tua dan anak sangat ditekankan, harus ada keterbukaan. Kenapa? Penyakit hari ini, bahaya hari ini, dampak dari canggihnya teknologi hari ini itu lebih besar mempengaruhi jiwa anak kita daripada masa kecil kita. Masa kecil kita kok dolanan turut kebon, pelayon, gobak sodor, peta umpet begitu-gitu ya Bu ya. Ora ono HP-HP-nan lunga dolan ning ngendi ngono ku wong tuwa ya anteng tenang itu. Sekarang anaknya keluar sebentar panik enggak? Panik. Karena kita semua menyadari bahaya yang terjadi pada hari ini. Jadi pola komunikasi tentu berbeda zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu orang tua juga harus aktif menjaga komunikasi yang baik dengan anak kita sehingga semuanya terkomunikasi dengan baik. Di rumah antum juga harus jaga komunikasi, jangan merasa tenang-tenang aja di rumah. Ya. Dia keluar rumah, main di pos kampling, bahkan ke masjid. Di masjid pun kadang-kadang ada bahayanya. Dia ketemu dengan temannya yang membawa informasi macam-macam. Bahkan dulu sekali. Itu pernah kami dapati. Anak kami sudah alumni tahun angkatan berapa itu. Anak itu kita dapatin. Ngapain Bu? Di kelas 4 SKS. Dia sudah nyoba vape. Dan itu dari mana? Dari teman-temannya, kakak kelasnya yang sudah SMP. Saat apa? Pulang habis sholat dari masjid, terus diajak ngobrol-ngobrol, dia termasuk dibully. Ini kalau kemudian tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak, tidak akan terjadi. Alhamdulillahnya anak ini nggak bisa komunikasi dengan orang tua karena kesibukan orang tua. Komunikasi dengan kami sebagai orang tua kedua di sekolah ini diceritakan semua. Kita panggil orang tuanya, kaget orang tua. Gak mungkin. Nah ternyata betul, anaknya mengakuin iya. Disuruh kakak-kakak. Nah ini komunikasi harus aktif. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dulu teknologi tidak se-advance sekarang. Sekarang orang tua harus bijak dalam penggunaan teknologi, mengatur waktunya dan mendampingi anak dalam berinteraksi dengan dunia digital. Kita nggak boleh Bu, ya, untuk menenangkan anak antum kasih HP, antum tinggal dia mencet apa? Siapa yang akan disalahkan nanti? Salahnya antum kasih HP. Kenapa? Kami ini kan juga produk lama. Kita yang kelahiran tahun 70-an itu kan tidak canggih dengan yang begini-begini. Kecuali yang punya kesempatan senang belajar IT. Termasuk saya itu nggak canggih.
halang Facebook, IG gitu aja saya tuh gimana Usleli ya? IG ini gimana ya lihatnya? Cuman lihat-lihat cuman scroll gitu aja saya bingung. Nggak pernah buka IG, saya jarang banget. Paling terakhir tuh sekarang buka apa TikTok cuman scroll. Algoritmanya lihat Ustadz Adi Hidayat muncul, Ustadz Khalid, Ustadz Felix. Nah kayak gitu. Cuman gitu-gitu doang, nggak berani mencet, ketakutan. Kita di usia-usia yang 50-an tahun begitu tuh ya, emang kita ketinggalan. Tapi di sini antum semua rata-rata saya yakin kebanyakan antum lahirnya di tahun 80-an kan? Ya Bu ya. Saya Ustadz lain di 70-an. Antum mayoritas mungkin di tahun 80-an atau bahkan mungkin ada yang tahun 90-an. Ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu, antum punya kemampuan untuk mendampingi anak dalam dunia digital, dan ini memang kita harus paham betul, ya, tahu betul apa yang disukai anak-anak hari ini. Jadi kita juga berselancar, apa sih kalau kita nggak tahu apa sih yang disukai anak hari ini, apa sih tren anak hari ini, dari bahasa, sikap, semua dipengaruhi oleh digital hari ini. Maka tuntutan kita ya, kita harus bisa bersikap lembut juga kepada mereka. Karena kalau anak-anak kita kerasin dalam hal ini, dia berontak, dia keluar rumah justru mencari di tempat lain. Gak boleh megang HP, gak boleh nonton ini, gak boleh gitu. Iya di depan antum, iya mah, keluar rumah. Kan antum gak tahu. Mana ada ibu yang bisa mengendalikan anaknya keluar rumah, satu langkah keluar rumah, apakah antum tahu apa yang dipikirkan? Apakah antum tahu dengan siapa dia akan bermain? Antum sibuk di dapur, anakmu dolan neng pos kampleng di lingkungannya, temennya membawa. Antum di rumah betul nggak ngasih, tapi di luar dia ya semakin ini. Maka butuhnya apa? Komunikasi, butuhnya dialog, keterbukaan, sehingga anak-anak senang, fun bersama kita. Yang keempat, disiplin. Bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu disiplin itu identik dengan apa Bapak Ibu? Hukuman fisik, betul ya? Makanya sampai ke sini yang namanya ustadzah disiplin itu dianggap galak. Ya. Ustadz disiplin dianggapnya galak. Kenapa? Karena mindset kita zaman dulu, guru disiplin kesannya guru galak yang suka ngukum. Dan memang zaman kecil kita dulu orang manut ya diceplek, bawa tongkat gini ceplek gini. Subhanallah, saya semalam lihat di TikTok gitu Pak, guru agama saking nggak tahan, ini guru kudus, guru agama cuma neblek anaknya tuh, nabrak anak sedikit gerak, dia itu susah diatur. Terus kemudian sendal antum atau sandalnya kena gurunya dan sebagainya. Gurunya itu sudah nyeblek gitu. Apa tuntutan orang tuanya? Dituntut 25 juta. Guru diniyah gajinya piro? Sampai kemudian menjual motornya untuk membayar 25, didenda 25 juta. Ini kalau konsep pendidikan seperti ini, tidak bakal anaknya ibu itu menjadi anak soleh kalau seperti ini. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga perlu memahami itu. Upaya pendisiplinan di sekolah selama itu kemudian tidak melanggar hal-hal. Kalau cuma dijawel, cuma begitu. Dulu zaman kita, kalau pulang sekolah, mak, apa? Aku mau dipukul oleh guruku. Lah apa? Lo salahmu, malah ditambah pukul lagi. Itu zaman kita dulu. Orang tua hari ini anaknya laporan, aku tadi dipukul pakai bukan sama guruku. Gurumu wah dilapor ke, marah. Astagfirullahaladzim. Maka kita juga harus sinkron dalam hal ini, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, pendidikan. Dulu fokus pendidikan orang tua kita nuntut apa? Akademis. Orang tua kita dulu itu nuntut apa? Rapotmu ojo sampai abang, karena zaman dulu rapot ditulis pakai tinta merah. Betul nggak? Kalau nilai kita jelek, rapot kita ditulis agak merah. Nah sekarang orang tua hari ini yang sudah bertambah keilmuannya terus ya, karena akses untuk belajar orang hari ini juga lebih luas, lebih mudah. Zaman dulu kita mau baca buku aja susah.
nyari ke perpustakaan daerah atau perusahaan kota atau perusahaan desa, paling buku-buku yang ada zaman dulu bacaan kita saya itu paling kuncung, dongeng-dongeng, paling cuma begitu nggih. Hari ini ilmu sudah berkembang dengan pesatnya dan mudah diakses dimanapun antum berada, maka orang tua hari ini yang paham dengan pendidikan, orang tua menekankan pentingnya pendidikan karakter, ya, literasi digital dan pengembangan potensi pada anak. Hari ini seperti itu. Kenapa? Keadaannya sudah berbeda. Zaman dulu nggak memikirkan karakter begitu itu. Kenapa? Karena anak itu yang dicontoh adalah orang tuanya. Karakter terbentuk langsung kenapa? Yang dicontoh orang tuanya. Anak-anak zaman dulu, karena setiap pagi yang dilihat orang tuanya, bagaimana orang tuanya pagi-pagi nutu, giling jagung, ya Bu ya. Sampai ini loh, macam-macam mau masak itu usahanya begitu keras. Nimbo macam-macam. Dan zaman sekarang anak-anak tidak mendapatkan segala kesusahan itu. Zaman sekarang orang tua tinggal main pencet tombol tik. Bahkan cuman ya remote tik kita aja sudah jadi. Kalau enggak cuman mencet tombol, makanan terhidang di meja, GoFood. Anak kita tidak melihat itu, tidak melihat kerja keras. Makanya untuk saat ini menumbuhkan jiwa tanggung jawab dan kerja keras, kita harus bekerja keras menumbuhkan itu. Kenapa? Yang dilihat anak kita, bapak ibuku tidak kerja keras seperti apa yang kita lihat zaman dulu. Ini beda, ya. Maka tip parenting zaman now itu satu, bangun komunikasi terbuka, ya. Kita bisa membuat anak-anak kita bercerita nyaman, ya. Kemudian terapkan literasi digital, ajarkan anak cara menggunakan teknologi dengan bijak, ya. Bagaimana mengambil informasi yang benar dan salah. Kemudian bagaimana menjaga privasi online, anak-anak juga harus dipahamkan, ya. Nanti tidak dia tuh curhat di online macam-macam, ya Bu ya. Ternyata nyurhatin antum sudah viral, ya Allah anakku loh ya bi, ini sudah terlanjur viral, antum mau gimana? Ya hal begitu harus dipahamkan, diedukasi. Kemudian tetap berikan batasan yang jelas, buat aturan yang jelas tentang penggunaan gawai, ya. Aturan yang jelas kapan waktu tidur dan aktivitas lain yang melibatkan anak ini harus jelas batasan-batasannya, ya. Kemudian yang keempat, hendaklah dampingi anak dalam berinteraksi dengan dunia digital, jangan dilepas. Apalagi kalau masih bayi-bayi, antum repot, nangis anaknya kok kasih HP aja udah selesai. Ini mencet-mencet lah ini piye. Gitu. Zaman dulu tahun berapa Ustaz kita itu dapat info dari anak-anak di YouTube mencet huruf cuman N atau apa kepencet N atau satu huruf kepencet yang muncul porno X atau P apa gitu loh. Sampai akhirnya kemudian saya ingin nyobain semua huruf tak mencet panjang munculnya apa panjang munculnya apa, ternyata betul begitu. Ini informasi dari anak-anak, kita itu dari anak-anak. Kok kamu bisa melihat gambar-gambar yang tidak baik itu dari mana? Kepencet Ustazah, mencetnya apa? Anak-anak ngasih informasi ke kami. Ini makanya perlu didampingi. Kemudian berikan apresiasi dan dukungan, ya. Berikan pujian, ya, reward kepada anak-anak kita ketika mencapai sesuatu, ya. Dan terus berikan motivasi, semangat untuk anak-anak kita. Maka motivasi dan semangat itu, ya Bapak Ibu, bukan hanya pada anak yang nilainya jelek atau hafalannya enggak bagus. Motivasi dan semangat itu khususkan dulu untuk kita orang tua. Antum memotivasi anak kita dulu, orang tua dulu dimotivasi. Antum memberikan motivasi, ayo ngaji gini. Lah antum lu nggak semangat ngaji, nggak tembus kepada anak-anak. Dah. Maka sekali lagi saya katakan, usiku wa nafsi bitaqwallah, saya memasarkan diri saya sendiri juga kepada antum sekalian, ya.
bahwa nasihat motivasi itu yang paling utama sampaikan pada hati kita, karena kalau udah nyampe di hati kita, keluar ke lisan kita, tembus celup masuk ke dalam hati anak-anak kita. Itu nggih. Maka kenapa kalau di rumah nggak mau ngaji, kalau di sekolah kok mau ngaji? Antum saya kasih tahu, seluruh asatidzah itu punya kewajiban setoran hafalan. Seluruh asatidzah QS ini kalau mau ngambil mukafaah gajinya pada saya minta buku mutabaahnya. Betul. Ini buku mutabaah guru. 1 bulan ngajimu berapa? Tilawah untuk dirimu sendiri berapa? Nggak cukup kamu dengan nyimak anak-anak. Tidak cukup dengan nyimak anak-anak. Tapi ngaji untuk dirimu sendiri, karena di dalam dada-dada kalian ada Al-Quran. Sampai saya berlakukan begitu. Jadi ustaz-ustazah itu wajib setoran hafalannya sebelum mengajarkan kepada anak-anak. Hafalan yang dihafalkan itu, yang diajarkan kepada antum, setoran dulu nih gurunya. Yang kedua, program murojaahnya, tilawahnya. Yang ketiga, baca tafsir apa kamu bulan ini. Itu dicatat. Saya minta ringkasan catatan tafsir, saya minta. Ini kalau buku mutabaah kosong, saya bilang enggak, tak tahan dulu lah gajimu. Bahkan ustadz itu mau ngambil, malu mutabaahnya enggak ke bawah, enggak berani ngambil. Kenapa bisa jelek ke anak-anak? Itu salah satu rahasia. Maka saya katakan motivasi diri sendiri dulu sebelum nyuruh anaknya. Nah gitu ya, nanti biar tembus. Karena dari hati antum maka tembus ke hati. Qalbi ilal qalbi yasil. Sautul qalbi ilal qalbi yasil, kata Ibnu Qayyim. Suara hati itu akan sampai ke dalam hati. Tapi kalau itu cuma di mulutnya antum nyuruh ayo ngaji murojaah, enggak tembus, karena hanya dari sini. Ibnu Qayyim mengatakan sautul qalbi, suara hati, tembus ke dalam hati anak-anak kita. Baik, kemudian fokus pada perkembangan potensi anak itu juga. Ibu-ibu tahu nggak potensi anaknya? Jangan-jangan nih anakku ini apa ya potensinya? Aku ramudeng ibu. Wah, itu juga kita dapati banyak. Ya, maka ibu-ibu harus paham. Anak ibu itu punya kecenderungan potensi apa ini? Harus digali. Maka kalau antum tahu potensi anaknya antum, di situ pendampingan bisa maksimal dan membahagiakan buat anak kita. Oh ya, antum misalnya tahu potensi dia. Anakku ini kalau suruh hafalan sistematis kayaknya kok agak kurang. Oke, terima kekurangannya. Gali, mesti dia punya kemampuan yang lain. Oh ya Allah, ternyata anak saya itu hobinya gambar. Loh Bu, itu potensi Bu. Gambar, oke lah. Dia senang gambar. Gambar apa? Arahkan gambarnya yang benar. Ya, gambar yang benar, tidak keluar dari syariat, kan gitu. Oh dia punya skill ini, begitu. Jadi pahami potensi anak kita. Coba masing-masing gali. Ini saya minta ya Bapak Ibu ya, tolong antum membuat catatan bahwa di awal tahun ini saya menilai potensi anak saya pada bidang ini. Lihat akhir tahun depan, apakah antum sudah mendampingi dengan baik dan hasilnya seperti apa? Karena pendidikan bukan kewajiban kami di GS. Pendidikan ini lebih kepada antum. Adapun di GS karena sudah terprogram jelas, maka potensi-potensi yang mungkin kami tidak bisa menggali personal satu-satu ini, tolong digali di rumah dan dikembangkan potensi itu. Oh ternyata anaknya senang life skill, misal masak-masak, nggak apa-apa, kembangkan itu. Itu akan menjadi masa depan dia. Gitu loh Bu. Oh dia senang oprek-oprek, ya Allah. Ma belikan mainan ma, mobil ma, mainan mobil mahal, dia bongkar. Ya, emak-emak itu biasa terus ngomel, ya Allah tuh kune 250.000, gek rong dino dibuka, oh dibalik nomane orang murup misan. Bu, alhamdulillah anaknya antum bisa ngerusak mobil itu, alhamdulillah. Daripada anak antum kok tukoke, kamu minta apa mama belikin. Anak antum cuma domblong meneng kayak ngiler. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah anak kita bergerak.
Saya itu kemarin siang Bapak Ibu, sedikit ini cerita kakak saya sakit stroke. Kakak saya sakit stroke, saya rawat di sini. Setiap pulang terapi ada perkembangan, tiap terapi ada perkembangan. Satu, jalannya, ngomongnya, ini ya. Terakhir, kok aku ndak bisa nulis, padahal kakak saya itu penulis ijazah dari sejak masih SMA. Penulis ijazah. Kebayangkan kalau tulisan ijazah itu rapi, bagus gitu. Tiba-tiba ndak bisa nulis, nol aja nggak bisa nulis. Konsepnya ada. Aku nulis 150 orang iso. Nulis kok nggak iso, coret-coret dan tidak benar karena sakit stroke. Robiah Karim, sedihnya 2 hari, Senin Kemis itu belajar nulis, emosi dia, ya Allah kok aku bisa nulis padahal aku mau pulang. Kakak saya itu guru ya, mudir pondok, ya Allah ya. Saya ajak terapi kemarin di Mojosongo, pulang sampai kantor saya bilang, ayo makan dulu di sekolah. Dah, saya suruh makan di kantor, saya kasih pulpen, Mbak tolong tak kasih pulpen, sampean nulis langsung nulis ijazah, nulis nama anaknya. Loh, aku bisa nulis mana? Alhamdulillah, bahagianya itu luar biasa, potensi. Tak bilang pada orang sakit stroke, saya baru lihat ini. Sampean ngerti tahu nulis moco yo iso? Iya. Konsep menulis sampean itu penulis, bahkan ya punya karya. Pernah nulis buku juga gitu. Kok iki nulis tangan, gerakkan tangan enggak bisa, Bu? Saya memahami, oh iya. Otaknya tahu konsepnya tapi tidak bisa memerintahkan pada motorik halusnya untuk menulis sesuai, menulis jiplak nonton itu nggak bisa. Setelah di terapi kemudian alhamdulillah sinyalnya sudah nyambung lagi. Cuman bisa nulis tuh bahagianya, Bu. Ya, makanya tulisannya anak tuh cek nyeker banget tuh. Oh alhamdulillah calon dokter gitu mungkin. Tulisannya memang harus begitu biar gak mudah dibaca orang. Anak kita dilatih ya, dan sabarlah untuk pengembangan potensi anak. Ketujuh, tingkatkan kesadaran dan kesehatan mental. Artinya apa? Perhatikan kesehatan mental anak, ajarkan mereka cara mengelola emosi, cara mengatasi stres, cara mengatasi kecemasan, dan beri dukungan jika mereka membutuhkan. Ustadz Didin semalam cerita sama saya. Saya naik motor dari Tawangmangu malam-malam sambil dibonceng sama dia malam-malam tuh. Jam 9 berapa itu dibonceng dari Tawangmangu. Dia cerita, tadi tuh ada anak yang ya gitu. Apa namanya? Ngafal itu loh. Dia bisa tapi enggak bisa ngungkapin. Oh bukan tadi ini yang cerita itu ya, Ustaz. Dia sebab yang kemarin. Apa? Tahu bacaan itu, tapi lupa. Keliru terus. Marah sendiri. Nah, itu kan kita jadi tahu. Oh berarti anak kita ini, ya, anak kita punya kemampuan, tapi ketika dia salah, dia marah pada dirinya sendiri. Nah itu kan harus diajarin. Berarti kalau seperti itu kita tahu bahwa dia anak yang punya target, dia punya plan dalam belajarnya. Ya. Harus diajarin cara ngelola kecemasan, dia cemas. Wow, nggak bisa terima ketika tidak mencapai seperti yang diinginkan gitu ya. Itu juga perlu diajarin. Ajarin ngelola kecemasan ketika dia bertemu dengan guru baru. Bertemu dengan teman baru. Ini juga beberapa ada murid-murid baru. Ajarkan caranya. Komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik. Biar apa? Mereka nyaman, mereka tenang. Dan bila kita mendapati anak kita, ya, dalam mengelola emosinya sendiri itu belum mampu, mudah marah, mudah begini dan sebagainya, komunikasilah dengan guru kelasnya, guru halakohnya, sehingga guru halakoh itu juga paham. Ya, dikomunikasikan. Kemudian berikutnya nomor 8, jadikan diri kita orang tua sebagai role model bagi anak kita, karena baik buruknya kita itu akan dicontoh oleh anak. Tunjukkan kepada anak kita menggunakan teknologi hari ini juga dengan cara yang bijak. Dan paling akhir adalah
pentingnya pola asuh yang positif, di mana pola asuh positif itu akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab, memiliki keterampilan sosial yang baik. Dan dengan pola asuh positif, anak akan merasa lebih aman, nyaman, merasa dicintai oleh orang tuanya, merasa selalu didukung, sehingga mereka lebih berani mengambil risiko dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Itu kalau anak nyaman sama orang tua, siap dia menghadapi masalah di luar. Ya. Kesimpulannya bahwa zaman now ya menuntut orang tua lebih adaptif, terbuka, dan terlibat dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, dengan pendekatan yang tepat, orang tua dapat membimbing anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di era digital hari ini. Kuncinya kedekatan hati. Dekat dan tidaknya hati antum dengan anak antum tergantung kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika antum dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, suara hati antum akan tembus kepada anak, dan ada feedback hubungan yang sangat dekat antara orang tua dengan anak. Jadilah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita menjadi qurrata ayun bagi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang saya sampaikan. Halo, di mana? Hah? Oh